Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tapujo Allah yang mana oleh Allah kagubi kepada kitanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kitanya alamatkan kepampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan Tuhan yang pertama sekali kepada Bapak Gesi Gampung Payameneng beserta Sekretaris Gampung. Penghormatan Tuhan kepada Tempe Imum Gampung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Ketua Pemuda dan Pemuda. Kemudian penghormatan Tuhan kepada para hadirin dan hadirat, para jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang singkatnya izinkanlah kepada ulun Tuhan untuk menyampaikan sedikit tentang hikmah daripada berpuasa Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa Ramadan. Yang perintah wajib. Di balik perintah tentu punya hikmah. Apa arti hikmah? Menurut dalam ilmu filsafat Islam, yang gekun hikmah adalah asrarul ahkami syariah, rahasia di balik penetapan hukum syariat. Allah akan tetapkan hukum syariat, yaitu wajib berpuasa Ramadan. Cuman ku hikmah katanya puasa Ramadannya, yang pertama ialah untuk benar rukun Islam yang ketujuh. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul telah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadisnya, puasa Ramadan itamam dalam rukun Islam yang ketujuh. Yang kedua, hikmah Allah berwajib puasa atas kitanya supaya nak ampun dosa. Pada depu ampun dosa ngai ibadah puasa, hikmahnya nepegah oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah. Rasul bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, artinya dasar iman dan ikhlas lillahi ta'ala, niscaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang yang dipampun oleh Allah dengan puasa Ramadan. Ku dosa raya, ku dosa ubud. Nyatakan dalam hadis Nabi nekun min dambihi. Dambihi asarnya dambun. Menurut ulama usul fiqh, pemakaian dambun adalah pada dosa kecil. Punya dosa raya li Nabi nekun kabirah, atau dalam bahasa Quran nekun ismun azim. Menyamanan ibadah puasa Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa kecil kita.
Karena dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah na dosa raya dan na dosa ubud. Kecuali kelompok Khawarij, awaknya dosa hana terbagi-bagi. Mandum dosa raya, na dosa ubud. Ahlussunnah na dosa raya, na dosa ubud. Dan dosa ubud jangan dianggap remeh. Urang yang berkekalan dengan dosa ubud, nyan urang-nyan adalah menjadi fasik. Dah contoh dosa ubud, bagi orang sering main tekak, sering main bate, di malam bengah main bate, di manggung duduk bawarung pegah haba, di luar bekah punggung jakrung kalau geper Honda, geplu main bate di malam bengah, urang-urang kamu hian bate mata-mata kalu gitu. Nah, dosa ubud, berkekalan dosa ubud menjadi dosa takbah semayang cara sengaja yan dosa raya han ampun dengan puasa Ramadan. Yan baru ampun dengan taubat masuk. Hikmah yang kedua, Allah berwajib puasa Ramadan supaya kita nak mendapat pahala. Karena dalam dunia kita gayu melomba-lomba oleh Allah, gayu cari ajrun wasawab, gayu minta pahala. Hingga apabila kamati tak ihlang kubu dudi wa turab, tubuh itu pajuh hitanoi pajuh liulat. Alian hingga berbangkit lam aridi wal hisab. Bina tingkah laku tanya buat tanya mandung dihisab, diperhitungkan satu persatu. Pada depu hikmah puasa yang kelihanya untuk mendapat pahala. Yaitu hikmahnya dipegang oleh Rasulullah dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya hadis qudsi. Pun kali Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa Ramadan yang kelun, wa ana ajzabih, lun sendiri yang langsung balah pahala penyapa. Ya pahala semayang, pahala berzakir, pahala haji umrah, pahala doa, pahala zikir, yang diterima dalam syurga melalui perantaraan malaikat. Tapi pahala puasa Ramadan yang langsung gejuk oleh Allah katanya, Pak Wate uro jemaat, ubena penghuni syurga, mandum musafal dalam istana Hadratul Qudsiyah untuk merupa dengan Allah dan waktu merupa nyantuh Allah gejuk pahala kepadanya satu persatu orang yang nak berpuasa Ramadan. Hikmah yang keempat, wajib puasa Ramadan oleh Allah supaya kitanya nak sehat. Hikmahnya dipegang oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Tiba dipegang Nabi, tasumu, berpuasalah kalian, tasihu, niscaya kalian sehat. Maka tak itu dalam sejarah, dalam kitab-kitab tarikh Islam, manusia yang paling sehat hati bumonya hana lain yaitu Rasulullah. Rasulullah bisa sehat tu karena mukjizat, bukan hana mukjizat. Rasulullah bisa sehat karena ikhtiar, karena berusaha beliau supaya bisa sehat. Yang itu akan takalan hiban sehingga Nabi dia kesehat. Mudah-mudahan kitanya bisa ikuti karena beliau itu uswatun hasanah, tempat tajuk contoh teladan. Kahai mandum ya mesti tengah, kahai tengah ya 2% atau 1% dan seterusnya dan seterusnya. Nabi jarang tak sakit. Kalau kita tanya dia dia kali sakit. Ali sakit ule, batu sakit ule, kali mencret. Nabi jarang tak sakit. Dalam sejarah langsung mudib Nabi cuma 2 kali sakit. 60 tahun umur Nabi 2 kali sakit. Sakit yang pun karena iracun oleh Yahudi. Dipelajari oleh awak Yahudi. Kuah daging yang sangat disukai oleh Rasulullah. Rupanya Rasulullah galak kepada sia kibah.
pha cưa belah daun. Muji cok tu daging kibas pha cưa belah daun dipanggang, dibuh bumbu cukup mangan. Hanya mengibuh teracun. Ia hadiah ke Rasulullah. Ni pajuh Nabi. Dia pajuh ni telak. Ka kena racun Nabi. Pada ni pajuh yang kedua karena mengatai dagun, imutu pa tibah. Tibah kun ini simun katil. Lun kam racun ya Rasulullah. Baru biu. Maka Rasulullah suka makan daging kibas atau yang sejenis dengan kibas yaitu biri-biri. Dan jarang Nabi ke pajuh si tamai. Begahlah kita Jawa, kita Sabilal, kita Sirat. Daging kambing itu jahat dagingnya. Jahat daging. Artinya menyala dah pajuh si tamai, stress. Pulang kambing di Aceh. Kambing di Aceh jangankan dah pajuh. Dalit mantang kita mau lah lampur tu bisa iik darah. Nah kalau dah pajuh. Pakai mana memang kambing di Aceh. Kambing di Aceh kambing bebas. Nyan ni pajuh nyan orang kaya mantang teruk peluh pun macam ni pajuh. Nyan hanasi on kulit bengah tamah dengan kulit pisang orang tiruh pada. Sakit Nabi yang kedua. Wate kena wafat. Sakit kena behumu. Nyan sampai hari le gedaimu. You kantor ke Abu Bakar. Maka watenya Abu Bakar dan imam Rasulullah dia ke makmum ke sembahyang dalam keadaan Nabi duduk. Kita kembali kepada hikmah berpuasa Ramadan. Bahkan bisa Nabi sehat. Pertama karena beliau sering berpuasa. Tak itu dalam titun. Dalam titun pupu mantang Nabi puasa. Pertama. Lam situn Nabi ne puasa ile puasa Ramadan penuh sebulan. Getamah lam puasa lam bulan Syaban sebulan. Nabi ada teruk bulan Syaban segala Ramadan yang penuh sebulan ke puasa lam bulan Syaban. Tanya umat hang Nabi. Tanya umat lam bulan Syaban sunat ge puasa dari sah sampai nisfu Sya'ban mengdah uro kan. Uro ke-16 Sya'ban hana sunat le tak puasa sunat Sya'ban. Teman yang puasa Senin Kamis dilanjutkan. Tapi bukan namanya niat sunat puasa Sya'ban. Maka Nabi ni bulan Sya'ban Nabi puasa pernah sebulan hamrasa ali dia tak puasa Ramadan sebulan. Nyodro Nabi boleh karena nak hukum khususiat lex spesialis. Kedua Nabi menau, kedanya umat menau. Halnya Rasulullah ketamah lam fitunian puasa Senin Kamis. Halnya Rasulullah lam fitunian ketamah puasa ayam biak. Setiap teruk tanggal 11, 12, 15 setiap bulan berpuasa selain Sya'ban Ramadan. Halnya Nabi lam bulan Muharram berpuasa Tasu'a, berpuasa Asyura, bertambah lam ayam bid, 11, 12, 15 Muharram. Nyamban dia Rasulullah, le puasa. Lebih 6 bulan Rasulullah dalam fitun puasa. Maka Rasulullah badan dia nak tumbun. Langsing ramping badan Nabi. Anak tumbun. Tapi juga Tapi juga dia main epong dia kayaknya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu bisa sehat karena beliau itu makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Beda katanya dia datang pula makanan cukup mangat menu ni. Nyamnya kalau poeng kalau dah lost control je. Hai marim dia. Yang ke apa? Beda dengan Alian yang kedua, ketika Rasulullah makan daging, beliau mengunyah sampai 40 kali. Nyo dia yang ada tu.
Lebih-lebih boleh mulut kan tajak boleh mulut rumah menyupah. Dia ke tahu tamah kata uat di. Oh sajuk paju sate apale paju sate tu bakal he ke mamah uat di. Bidang maidah langpruh nam itu orang pegah. Sukum kara di baik gile. Kereng kok dia. Dia medui go hek baik gile kiban bayangkan maidah dalam jabau ke. Tapi Rasulullah yang le-le puluh ke punya makan daging baru semua. Kecuali makan kurma nya ada punya. Hanya Nabi waktu paju roti apam. Ya roti apam dari Arab yang bikin tahu Aceh ya. Bibi raja roti apam Arab mah tetro Aceh ka keot ih. BBO tinggal. Bagi bacara keot ada on. Hanya ada truk ke punya. Hanya yang kelai. Yang keput. Dia BBE taikon. Ilung tum lah tah pegah tak kan. Yang lung hakim kita. Nabi jarang na semajuh jula malam. Saya karam ni. Ni tanya makan kajula malam kai krih perut. Pakai krih yang kunang martabak telur, kunang mi, kunang goreng, kunang katindeng dah. Ni dia tu. Menurut ilmu kedokteran, makan sebelum tidur itu paling berbahaya. Karena makanan yang dalam perutnya ketika proses sebahagiannya bisa menjadi racun. Nah yang hakim tamang oksigen ke dia boleh musakit tu boleh terpening. Dia sampai lah ilmu kedokteran lepas jauh makanan sampai sertuh bawah tapak ujak-jak nak bergerak. Maka Nabi jarang gepajuh yang lemak-lemak, yang minyak-minyak, yang mameh-mameh ketika kajula malam kena tidur. Paling Rasulullah pajuh buah kurma, wajib ia le wajib, maka Rasulullah le hana kena batu ginjal ya. Hana gagal ginjal. Kemudian selanjutnya Rasulullah bisa sehat karena beliau makan dengan jari tangan. Kala le Anas bin Malik lungkala Rasulullah waktu gepajuh kurma, gepajuh roti apam, nyal hene ane jarau. Ibu jari tengah, jari telunjuk. Okey. Sebab Nabi yang nak pajuh menyai tanya dah pajuh nya hasil hene ane jarau. Menjalu ha. Pajuh Nabi yang nak pajuh belang mana Nabi yang nak belang je. Padang pasir. Dia murah ada terus pajuh dengan tangan lebih baik daripada dengan sendok. Sudah pelajari lewat profesor kafe ya. Rupanya makan dengan tangan cepat pembusukan dalam perut ketimbang makan dengan sendok. Hadirin yang terhormat, kemudian lampu rahasia Rasulullah bisa sehat, yaitu beliau sering kepajuh buah labu tanah dan sayur-sayuran. Bahkan nekun Mbak Siti Aisyah apabila engkau Aisyah masak sayur-sayuran, perbanyakkan olehmu kuah bagi kepada tetanggamu. Buah labu tanah apa jadi Nabi? Kau belabui mangin tu. Tanya jarang dah tempaju buah labu tanah terbuh mana air tu. Tanya baru tu. Pegak timpan, puu ramah santan, pegak timpan gulung-gulung, pulan dempik, kulit timpan, babah melimpik, jarum ligannya baru baju kubat malam. Karena santan ni nan, karena purolom, karena takai ni Nabi gerebuh baju buah labu tanah. Alian yang berikutnya Rasulullah itu bisa sehat dan jarang Nabi hana Nabi buah harun dan hana Nabi kena penyakit prostat. Bahkan karena Nabi ketika kencing duduk jongkok. Jadi uragam waktu geduk jongkok, nyan ubena sisa yang nalang kantong kemih tertekan semua habis keluar. Nya kuragam urina nak payah pegang dia hanya geduk irada. Habis turun balik patu. Cuma kiban mana waktu taja apa SPBU, waktu taja umlasah, waktu taja masjid kamalai Eropah memandu. Waktu tatung hanya tadu, supaya ada kait set dong.
Yang mana? Yang kalau kalian tapi kita fikih. Syariat Allah tidak berubah, fikih berubah. Kita berala kita fikih, yang memang mungkin tadu untuk tatunya. Memang dituntut di tempatnya untuk dah. Maka dia tatunya katanya uragam baik le tarah. Dia tarah lagi ada tadu anti ke biar lam. Baik ke biar lam kena ngilu hantar semayang. Dibancit biu gerhem. Habis itu biar Cupe babruat nam yang pe tu pi be babru len tu pe babruat nam. Alanya melang kita mahli yu tarik yu jarut. Tapi be kan tarik yu jarut panjang timbul masalah la ilm tu yang. Koji lagi kan. Hadirin yang terhormat. Kemudian Rasulullah bisa sehat karena beliau sering makan ajwah. Nepekali Rasulullah al-ajwah minal jannah. Wa fiha shifa'u min sami. Kurma ajwah itu bijihnya dari surga dan padanya bisa menjadi obat penawar bagi racun. Kurma ajwah, kurma Rasulullah, kurma paling mahal di dunia. Mai tanyo dalam bulan Ramadannya nah sunat memang tak buka puasa pun ngane kurma. Alian dengan iya baru makanan lain. Teman kahai tablau kurma mahal. Tablau manteng kurma murah. Kurma India yang kamu pampang dikirim kena hotel tak buka ada fikir tengok gajah padahal on kanjo jelah. Bawah dan kita Kemudian selanjutnya Rasulullah bisa sehat karena sering mengkonsumsi madu dan air susu. Tapi sering menjadi madu dan air susu. Susu perahan onta langsung. Dan perahan kambing bisa menjadi obat penurun panas. Makanya beliau sehat, hantang kena malaria Nabi, hantang kena demam. Alian Rasulullah lam beliau sering mengkonsumsi habatus sauda. Dipegali Rasulullah dalam hadis, fa inna fiha shifa'u min kulli da'in ila sam. Sesungguhnya pada sauda itu adalah ada obat penawar bagi semua penyakit kecuali penyakit mati. Habatus sauda lada hitam. Nabi sering nepajuh lada hitam sehingga Nabi hana mangin. Setiap kali mangin nang ruang. Angkang lagi top. Ni talu waktu pun ni pegah tai kiri. Belah le bawah perut. Baik belah bawah perut, boleh bawah perutnya kamu perat lagi. Barhe lang ia kan jigluang ia. Putar le bokro. Pegati onyo ataji kiri. Ni boleh bokro tu ko tegai pe. Ko tegai plum. Boleh bokro ngupra. Nya tati lang ia ti jigluang. Dah mangin. Angin mirah. Kemudian berikutnya Rasulullah sering menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi. Maka membuat beliau cerdas. Hikmah tiga ego membuat beliau cerdas, membuat mata terang, memperlambat tumbuh uban, kalian memperlambat tanya bungkuk. Ya kau bungkuk ada tiga ego hansi di depan yang kecilan. Ya, sebelum salat Nabi sikat ego, sebelum tidur sikat ego, bangun dari tidur sikat ego. Sikat ego Nabi hana tabal lagi sikat ego tanya. Sikat ego Nabi kayu arak. Anak odol ada yang kalau nak pabrik pek soda. Mantap yang gini apa cukup mudah. Berbagai pasta gigi dijual, pakai odol lagi. Tinggal datim dengan hang. Amnya bawa orang bawa aku tak pegah. Parang baki yang ujung tring hangli. Pun di rumah bisa diri. Uban lama je pure hampuli. Tikal pajaro ego bisa dijual lebih. Lalu dia bilang boleh mana? Ya, bukan ni sehat pikiran. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mandi teratur. Lebih-lebih subuh. Dia tak budak untuk salat subuh nanti ke mana? Pulang nepahangan ia bacut meri segar badan. Segar badan wate tak semayang subuh mah dia tenung. Bahkan dalam Islamnya, kita ulang kita matan takrib lebih 16 macam mana dalam syariat. Menunjukkan bahawa awak Arabnya waktu masa Nabi ko mana.
Dia awaknya imano ngarak, kamu tak maki yang ngarak. Ija jadi enggak, ija pinggang, ija punjut, uroi pinggang, malam limbut, beja pinggang, ku katanya yang digetu tahu membe gentu. Ija tukar taki, ija ilha, ija jungkar, ija ilha, barium para, ija punyo, seribenan, urah telanyan, tu lah tahu ku. Coba. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah itu bisa sehat karena beliau sering berbekam. Dia Allah Ta'ala kepegat pabrik darah kan dulu. Nyo yang golong sanggui pegat oleh doktor. Ulang belakang tayonyo pabrik darah, tempat memproduksi darah. Peronyo doi air doktor golong sanggui pegat darah. Jadi darah lambil nyambang mana nginju iwat. Darah yang katuhan agat meracun. Maka Nabi gebeh darah yang katuhannya dengan cara yaitu al-hijamah, yaitu berbekam. Di bulan 3 Nabi berbekam. Paling lambat 40 hari sekali. Sehingga menggantung darah baru tapi. Sehingga Nabi kulit ditarik muda tapi umur 60 lah. Tapi saya kata dalam sejarah kulit Rasulullah lagi kulit awal SMA. Sudah cekang. Ketat hantar. Karena menggantung darah tadi. Yang berbekam. Kemudian selanjutnya Rasulullah itu bisa sehat karena kadang-kadang beliau berolahraga. Dalam hadis disebutkan Nabi yang gelari pagi dengan Siti Aisyah. Alia Rasulullah bermain pacuan kuda, memanah dan bermain gulat. Gulatnya warisan Nabi. Memang dipakai untuk kepentingan perang. Mio di Aceh PD ikut main gede-gede. Mio di Jepang ikut main sumo. Nanu sumo kan bebe raya urung halal pintu yang jauh Aceh. Berarti nak ilmu bela diri Rasulullah. Kalau lagi tanya nanti sedai Perancis awai kenang duduk tanti baje tu. Halnya yang terakhir Rasulullah bisa sehat karena beliau tidak merokok. Mana orang tu kalau narkoba udah ngaram macam ni. Kalau narkoba hitam tu meling teling yang kalau lahir. Betul memang pabrik udah ngaram kalau pabrik sampurna kalau pabrik hitam su kalau tapi bakung kan kanang sana ni. Tuha bakung Rasulullah. Bakung diet masa Nabi Adam. Manjarak Nabi Adam dan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Mustadrak Hakim 5 ribayatun Tuha bakung Nabi Muhammad. Karena Tuha Adam dan Muhammad jasmaninya 5 ribayatun. Ketika Allah bengih ke Adam berpetun Gunung Sarandip. Gunung Sarandinya dinau kawo wilayah negara Sri Lanka. Halnya bengih ke Siti Hawa ke petun Jeddah. Bengih ke ulia burung merak karena dikhianat ke Nabi Adam. Gubernur Asfahan, kita kaji ke sebuah provinsi di Iran. Bengih ke Iblis, gubernur kota Basrah. Kota gilha tanah dunia, Iblis bengih ke Tuhan. Karena gubernur jiwa dunia, ditumpang ke yang ikut, trungkai ke dunia. Jadi tumpang ke yang karena sombong. Ma Iblisnya raya Nabi Adam mantam 60 hak tinggi. Kan hak apa? Iblis itu tahu ni 60 hak tinggi. Karena hanya petera-petera jarau bakti yang mengkutakir dengan Ma Iblis dominan tinggi 60 hak. Eskomen ji sang nambe bakti neng lagi. Itu ia lebih baik kebuah je. Kekele Tuhan kun fayakun yang dicerita lagi kitab Nuhatul Majlis ulama. Fi Tuhan kun fayakun baik Iblis jut ke pohon ganja. Bak kubah ia jut ke tembakau bakung rukuk. Kerja bakung nak tham apa lagi karena jut dari kupah. Maka hukum merokok hukum dasar makruh karena Nabi hana merokok. Yang penting hukum depu makruh.
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kecuali kita pi rokok ka batuk ulat darahnya ka hari. Baik doktor dah je dia merokok, nyom yang merokok, yang batuk itu biar darah. Nyan ka hari berarti tanya bicit dan merokok kai fonis di doktor mendarah, kena TBC tuberkulosis. Nyan berarti tanya ka tentang ayat Allah firman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu dalam jurang binasa. Tipu binasa itu haram di dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah salah satu rahasia atau hikmah Allah wajib puasa katanya untuk membuat manusia itu sehat. Karena kita tahu dalam kitab-kitab Al-Hikmah, semua ibadah yang wajib di Allah itu hitanya mandum manfaatnya kembali kepada manusia orang mukmin. Sebab Allah hanya kecil manfaat dari kitanya tak semua Allah tak puasa hanya kecil manfaat Allah. Manfaatnya kembali ke roh. Manfaatnya bermanfaat untuk jasmani dan juga manfaat rohani, yaitu berupa pahala yang gejuh oleh Allah karena dia patuh perintah Allah. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadannya yang tak puput baik ibadah wajib maupun ibadah sunat diterima oleh Allah sesuai dengan doa kitanya. Yang baru tak amin kitanya bunuh talaki Allah kitanya berulang golongan minas suadail makbulin. Ya Allah, pertama kamu lang kelompok suada, kelompok orang yang berbahagia, makbulin, lagi yang diterima amal. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, baik menjadikan kamu kelompok celaka, yaitu kelompok yang menolak amal. Na'udzubillah. Ono yang dapat Tuan sampaikan, mudah-mudahan je kerenungan bagi kitanya bersama bermanfaat untuk Tuan, dan yang kedua bermanfaat untuk Tengku, karena kitanya tajuk contoh teladan dari perilaku dan pola hidup Rasulullah sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.